IPK Semarang, Bapak Ibu peserta Latsar Angkatan 13 kelompok 3 yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu untuk melakukan pembimbingan atau coaching. Eh, Nanti insya Allah saya hanya bisa sampai jam 2. Jadi kita manfaatkan waktu seefektif mungkin ya. Baik, akan saya urutkan saja dari yang paling layar sebelah kiri ya, Bu Mulyana. Mungkin bisa ditampilkan untuk rancangan aktualisasinya. Iya, Pak. Ya, kita masih ada pembimbingan lagi atau langsung seminar nanti? Jadwalnya, Pak. Kalau nggak salah berarti harusnya hari Kamis terakhir apa ya? Pembimbingan terus nanti Seninnya seminar. Oh, berarti ini terakhir ya? Kan kita harusnya kemarin, besok, cuman saya ajukan hari ini kan. Ini Langsung kayaknya seminar. pembimbingan terakhir ini Pak Rois ya. Sudah. Terakhir, nggih. Oh ya. Oke. Nggak apa-apa nanti lanjut di WA. Nggak apa-apa. Silakan Bu Mulyana di Sedang share loading, Pak, screen. sebentar. Oh iya, loading ya. Sudah jadi semua ya, Bu Mulyana. Sampai bab terakhir ya. Sampai penutup, Pak. Sampai penutup udah ya. Baik, kita lihat. Tapi ini kok komputer saya tiba-tiba lama banget loadingnya. Bentar. Ini udah kirim ke ini belum tadi ya, Bu Mulyana? Baru saya kirim tadi, Pak, sebentar. Ini Oh, sudah bisa. Sebentar, saya. ya. Oh, ini baru ya. Atau saya tampilkan. Bu Mulyana Hana sama Pak Ibnu Bakir bukannya udah ya? Nah, punten Bapak Rois, kemarin yang saya kirim baru matriksnya saja. Oh, matrik Ya, ya. iya. Oke, udah tampil tuh Mulyana. Oke. Ya, eh, kita mulai ya dari awal dulu. Ya, tapi kita sebaiknya membaca basmalah dulu. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lancar ya. Baik, rencana. Ah, ini salah ini rencana bukan bukan rencana ya. Rancangan, ya, Pak. Iya, Oke, oke. rancangan aktualisasi ya. Nah, itu dibenarkan. Terus Oke. pelatihan dasar CPNS ya. Golongan 3 ini eh, biasanya ditaruh di bawahnya. Jadi rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ya. Pegawai negeri sipil gitu. Ya, Nilai-nilai dasar berakhlak ngoten nggih, Pak? Apa langsung nilai-nilai dasar PNS ngoten? nilai-nilai dasar PNS ya. Terus nanti itu di apa panduan ada itu Bu Mulyana nanti ya. Nggih. Untuk penulisannya. Terus upaya peningkatan pemahaman konsep fisika dengan memanfaatkan alat peraga ya. Nah, ini kurang lengkap ini Bu Mulyana. Nggih. Jadi judul itu ya harus lengkap ya dan bentuk positif dari isunya kan gitu ya. Jadi isunya kan Bu Mulyana ini
pemahaman konsep fisika anak-anak masih rendah, masih gitu. rendah nggih. Jadi dilakukan upaya programnya Bu Mulyana ini adalah nggak usah upaya kan gitu ya. Langsung peningkatan. Ya, peningkatan pemahaman konsep fisika. Pemahaman bagi murid ya. Peningkatan pemahaman konsep fisika Bagi murid bagi murid kelas berapa gitu kan. kelas 11. Mm-mm. Apa spesifik ke materinya juga, Pak? Oh, enggak usah. Fisika aja cukup. Upaya peningkatan pemahaman konsep fisika ya bagi siswa murid kelas berapa? Kelas 11. Mm-mm. Dengan memanfaatkan alat peraga apa ini? Alat peraga sederhana gitu aja. Nggih. Kenapa sederhana ya? Karena di situ nggak ada fasilitasnya. Itu ya. Nggih. Eh, labnya belum ada ya? Belum, Pak. Belum ada ya. Jadi itu judulnya Bu Mulia coba diulang. Peningkatan. Peningkatan konsep fisika bagi murid kelas 11 Hmm. dengan memanfaatkan Itu alat peraga pemahamannya sederhana. ditambahin peningkatan pemahaman konsep fisika ya. Fisika, Peningkatan pemahaman konsep pemahaman fisika bagi murid kelas berapa itu? kelas 11 dengan memanfaatkan alat peraga sederhana. Dengan Di Man memanfaatkan 4 alat peraga. Boyolali. Ya, betul. Di Man 4 Boyolali. Nah, judul gitu. Ini berlaku untuk semua ya, agar menggambarkan apa yang diselesaikan isunya dan apa yang dilakukan atau bagaimana caranya kan gitu. Jadi kalau kasusnya Bu Mulyana, masalahnya itu pemahaman anak atau murid belum atau kurang, maka ditingkatkan. Nah, caranya dengan apa? Dengan memanfaatkan alat peraga sederhana. Selain yang sederhana, apalagi Bu Mulyana? Sebenarnya nanti bisa saja menggunakan apa namanya simulator sih, Pak. Ada simulatornya dari OPASIC itu, OPHYSIC sama Ya, Pet Colorado itu bisa. itu Tapi di, ya harus briefing ke anak-anak dulu supaya sebelum Hmm, pas jam saya harus punya kuota. oh gitu. Ya nggak apa-apa alat peraga sederhana atau dan itu ya nggak apa-apa dan apa namanya simulator gitu ya. Oke. Alat peraga sederhana dan simulator itu misalnya dua lah gitu. Jadi melengkapi ngoten nggih, Pak. Dari Mm-mm. peraganya dan simulatornya gitu. Ya Nggih. gitu. Nanti kalau pengujinya protes, lah ini nggak ada anunya Pak. Sarananya gimana? Apa Bapak mau ini ngasih bantuan gitu? Nggih. Ya gitu ya kalau ditanya penguji nanti. Oke, lanjut langsung ke yang metriknya Bu Mulyana. Matrik. Ini kemarin ada yang belum ya? Apa Ya, kita lanjut kemarin dulu? hari ini melengkapi yang daftar pustaka, daftar isi Enggak, seperti itu. kemarin yang pertemuan sebelumnya kan saya udah bahas tuh beberapa yang belum ya. Yang udah ya. Iya, saya sudah kemarin. Tapi nggak apa-apa ini coba pemulihannya ini sampel yang menyeluruh ya. Coba langsung ke bagian metrik. Bagian Habis ini lanjut yang belum-belum kemarin. Yang matrik Bu Mulyana langsung. Nggih. Matrik itu. Langkah-langkahnya apa? Kegiatannya coba. Nah ini Kegiatannya konsultasi dengan konsultasi, mentor, ya. Menunjukkan isu yang diangkat. Oke, hasilnya analisis isu, kemudian tercapainya ya. kesepakatan. Oke, ya itu udah dua, nomor dua coba. Nomor duanya, mengidentifikasi area konsep fisika yang sulit dipahami, membuat dan membuat rencana pelaksanaan. Jadi Oke, mulai nomor dari tiga. tesnya, Tiga.
Itu lagi di stasiun. Sedang di ruang guru, tapi belnya dekat sekali speakernya. Nomor 3, Bu Mulyana, coba. Tiga, lanjut. Menyusun strategi pelaksana pembelajaran untuk peningkatan pemahaman konsep, Hmm. wawancara, menyiapkan Hmm. alat peraga, Oke, dan menganalisis sumber belajarnya. iya, iya. Nomor 4. Nomor 4, melaksanakan ini sekalian nanti penataan ulang laboratorium. Jadi tetap di laboratorium meskipun belum ada alatnya. Ini nomor 4 ini melaksanakan pembelajaran fisika dengan alat peraga, ya, sederhana tadi toh, dan Oke, meningkatkan akses sarana belajar ini, gitu. Jadi melaksanakan pembelajarannya dengan metodenya Bu Mulyana tadi, oke. yang alat peraga sederhana dan simulator, dan meningkatkan meningkatkan akses sarana belajar gitu. Ini nggak usah pada, dan meningkatkan akses sarana belajar siswa. Oke. Akses sarana. Ya, Oke, maksudnya kan akses ini ke laboratorium itu tuh, Bu. oke. Ya. Coba, itu pakai garis miring nggak? Akses ke sarana belajar garis miring laboratorium gitu enggak? Buatan. Oh, ya. Ini apa? Fisika berbasis apa tadi nomor 4? Sarana Berbasis belajar ini. konsep. Ini kayak gimana? eh, jadi nanti eh, pakai modul ajar, modul praktikum sih Pak. Jadi modul praktikumnya yang menggiring, Hmm. biasanya menggiring ke arah pemahaman konsepnya. Oh, Jadi ya. step by stepnya. Ya udah ini Atau langsung contoh. langsung sarana belajar ngoten mawon nggih Pak? Sesuai Hmm. judul. Iya gitu aja sarana belajar. Nanti baru di tahapan ini dijelaskan, Bu. Oke, di Kan ini bagian misalnya satu tahapnya. penataan lab ya kan. Ya terus yang Oke. poin kedua itu. Ah, ini kan ada ini udah ini. Oh ya, seperti ini. Ya. Jadi cukup sampai sarana belajar gitu aja. Ya. Ini mengundang kalau modul praktikum. Nah ini kan udah ada nih pemaksaan Oke. pembahasan basis konsep ya kan. Ya udah coba nomor 5. Nomor 5, evaluasi, refleksi dan evaluasi. Oh ya. Ya saya pikir sudah lengkap sih ya pemulihan. Nanti tinggal di apa dibaca-baca ulang ya kira-kira mana yang masih masih Untuk kurang lengkap gitu. Untuk jadwalnya berarti sebelum yang apa namanya Hmm, Pak? Sebelum yang klasikal nih kok ya Pak? Untuk jadwalnya berarti klasikal ya. mentoknya. Klasikal itu yang apa maksudnya? Jadwal pelaksanaan untuk aktualisasi itu maksimal tanggal berapanya Oh atau iya, iya sebelum klasikal tuh. enggak? Sebelum klasikal udah selesai gitu maksudnya. Kan selesainya tanggal berapa itu di jadwal tuh? Yang untuk seminar laporan tuh. Enggak. Ya, jadi waktunya sebelum itu. Kalau nggak salah biasanya 4 minggu, apa? 2 bulan ya. Hampir 2 bulan lah. 6 minggu atau 7 minggu gitu waktunya. Dicek aja Bu, di apa? Di anunya ya. So- 1 Oktober Pak, 1 Oktober. Iya, 1 Oktober. Berarti kan startnya tanggal berapa itu? Dari seminar itu. Seminar Seminar apa? seminar Seminar rancang. rencana Rancang. Ya itu dari situ. tanggal 18 Agustus. Oh, oke, siap. 18 ya. Hmm, berarti kan minggu ketiga ya. Minggu ketiga dan minggu keempat apa namanya? Agustus dan kemudian minggu pertama sampai ke berapa itu? Ya. Atau dari startnya dari minggu keempat lah gitu. 4 Agustus gitu bisa. Ya, gitu guys. Sementara itu Oke, dulu yang belum mulia. oke, Kita ngapunten lanjut dulu Pak. yang belum ini kemarin Pak siapa ya? Pak Masrur ya belum ya?
belum menampilkan ini. Sama siapa yang belum kemarin? Pak Masrur terus Saya Pak. Saya belum, Pak. Saya belum juga, Pak Pak. Yasin terus Saya Syarif, Pak. Pak, oh iya Pak Syarif sama Pak Bakir ya. Oh iya, iya Pak Masrur Saya dulu. juga belum. Oh iya Pak Masrur dulu. Narasumbernya belum muncul. Mana Pak Masrur? Tampilkan dulu Pak. Dan Sohidin. Oke, ditampilkan Pak Masrur. Pasti kan udah diselesaikan semua ya Bapak Ibu. Saya lihat masih ada yang ini tadi. Ini saya belum selesai Pak di bab 3-nya. Oh iya, nggak apa-apa. Ini dulu, judulnya dulu. Makanya memang saya juga belum ngirim Hmm, karena memang lagi tugasnya di sekolah juga. Padahal dari kemarin sudah menyampaikan tapi diberi tugas juga. lagi padat ya. Pak. Ya coba dilihat ini dulu. Judul sama kegiatannya paling paling penting itu Pak Masrur. Pak. Mm-mm. Nanti kalau belum selesai, wah, saya dipertanyakan ini bimbingannya gimana kok belum selesai. Ini baru mau menyelesaikan tadi Pak sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ini judul dulu ya. Tadi hampir sama kayak Bu Mulia kayaknya tadi upaya. Peningkatan minat peserta didik dalam mengikuti layanan bimbingan konseling melalui optimalisasi layanan langsung. Ini emang namanya layanan langsung, Pak? Di dalam BK itu kan ada layanan langsung dan layanan tidak langsung. Layanan langsung itu kan kayak pelaksanaan bimbingan klasikal, kemudian konseling individu. Itu kan layanan yang diberikan secara langsung. Oke, ya. Peningkatan minat, ya. Oke, coba langsung ke kegiatannya. Nah, ini saya lagi Udah dibikin belum kegiatannya? sudah Pak. Hmm. Ya, langsung di kegiatan aja. Ini Bapak Ibu, kalau bisa jangan itu ya, kayak tulisan di atas itu loh. Word dalam kurung product activated failed activation failed. Nah, ini berarti literasi digitalnya kurang ini. Yang Ya, mana ini? itu merah-merah di bagian atas Microsoft Word itu kan. Buatnya bacakan, Pak. Iya, ya itulah. Kadang malah di sebelah kanan itu your Windows not activated. Itu jangan. Itu kok hilang Pak? Hilang Pak? Loh, kok off Pak Mas Kok Rus? hilang? Oh iya, bentar Pak. Nggak, Loh. nggak apa-apa. Atau kalau ada PDF-nya ya lebih. Oh iya ini Pak PDF-nya. Saya lagi nyari PDF-nya. Hmm. Tapi yang tadi juga nggak apa-apa, di scroll aja ke bawah kegiatannya. Yang penting saya harus verifikasi dulu kegiatannya eh, sudah tepat langkahnya gitu kan. Kalau Bapak Ibu nanti ada penyesuaian di judul sedikit-sedikit nggak masalah. Setelah waktu ujian itu ya, seminar rancangan itu, kalau ada dari penguji saran misalnya apa di ini nggak apa-apa. Saya belum lihat anunya nih. Belum muncul ya Pak? Belum, Ini, belum, ini. Oh ini nih. belum.
Ini ya Pak, Ya, sudah sudah. muncul Pak. Ya, kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti layanan. Bimbingan dan konseling di Ya, ini yang anu pertama. Pak, Gimana Pak? nggak usah pakai kolom isu tuh. Oh iya, nanti Itu ini kegiatan langsung terus oh tahapan. iya, oh langsung ini ya Pak ya? Iya Pak Ya, benar. Ya, kemarin masih berarti masih ya, masih salah nih. Berarti langsung di kegiatan ya Pak. Melakukan itu langsung konsultasi ikuti. dan koordinasi ini. Konsultasi koordinasi ya. Ya, konsultasi dengan camat dan wakil kepala madrasah teman sejawat. Ya. Ini dengan mentor nih diganti Pak. Oh diganti mentor. Iya, Melakukan konsultasi dengan mentor gitu. ini. Mm-mm. Ditulis jangan lupa. Iya, Jangan lupa ditulis. iya, Kemudian eh, wawancara ini. iya. Ini wawancara ini mendingan nanti di nomor 2 ini Pak. Yang oh di kegiatan Pak. Ya nomor 2 itu melakukan Oh wawancara, persiapan misalnya. melakukan persiapan. Melakukan persiapan untuk optimalisasi layanan langsung gitu aja. Nah, pertama melakukan wawancara dengan peserta didik. Ini maksudnya tahapannya itu loh Pak. Iya, Terus yang kedua menyiapkan apa menata ruang BK yang ini. Coba di scroll ke bawah. Yang nomor 2. Tadi pertama melakukan wawancara awal dengan peserta dengan murid untuk apa namanya? Untuk identifikasi kebutuhan Pak. identifikasi kebutuhan gitu kan. Iya. Terus nomor 2 merapikan dan membersihkan ruangan BK gitu kan. Oke, Memasang poster pamflet ya itu termasuk namanya ini persiapan Pak yang nomor 2. oke, ini berarti masuk. Persiapan Oke, persiapan optimalisasi optimalisasi, apa bimbingan optimasi. konseling langsung apa itu Oke, ya ya layanan langsung, layanan langsung back, langsung ya. ya bimbingan dan konseling. Terus Oke, yang bawahnya coba nomor C apa tadi yang C ada nggak? Oh ya udah yang C tadi berarti ya yang oke, ini turun jadi C ya. ya yang turun dari saya. Mm-mm. Oke nomor 3 coba nomor 3-nya melaksanakan kegiatan layanan yang dapat membangun hubungan positif. Ya, ini bagus. Ya, melaksanakan Layanan konseling kegiatan individu. layanan langsung, tuh, tambah itu. Oke, Melaksanakan kegiatan layanan langsung oh, tambahi langsung nomor 3 ya Pak. yang dapat membangun hubungan positif. Ya, ya itu diuraikan anunya ya, cara-caranya ya di Oke, A maupun B, C. Itu. Ya, layanan klasikan dalam materi yang terkini dan menyenangkan. Nah, oke, nomor 4 coba menyetel dikasih digital rangkaian dan bimbingan konseling. Nah, ini harusnya di tadi nih, Pak. yang mana Pak? Yang persiapan Pak. Ya, ini masuk persiapan ini. Ya, ini masuk persiapan ya tadi ya. Oh, masuk persiapan berarti poin ke Mm-mm, tahapan ya berarti ya Pak. betul, persiapan ya. Ya nomor nomor empatnya mungkin bisa apa ya? Nomor empatnya
biasanya kalau dari hasil yang tadi penerapan layanan langsung itu dilakukan ini enggak? Dilakukan apa Pak? Eh, nomor 4 itu menyusun atau menganalisis efektivitas layanan langsung tadi gitu maksud saya. Ini Sebelum evaluasi atau itu cuma dievaluasi aja ya? kalau itu biasanya malah di awal, kalau untuk di BK sendiri itu ada analisis kebutuhan peserta didik, itu malah sebelum membuat program itu malah ada penyusunan, menganalisis dulu. Hmm. Atau yang menganalisis itu dikasih nomor 2 Pak nanti Pak. Di poin tersendiri ya. Paham nggak? Oh, J. Yang nomor 2, kegiatan kedua berarti menganalisis kebutuhan peserta didik. Nah, baru J. nomor 3 apa, persiapan tadi tuh. J, Penyiapan. persiapan. Iya, J, benar. Itu nggak ya? Penyiapan. J. Berarti Terus nomor nomor 3 4 apa itu tadi? Ya pelaksanaan itu tadi ya. ya pelaksanaan, tadi pelaksanaan. Berarti nanti poin yang Pelaksanaan keempat. BK-nya nih, bimbingan konselingnya tuh. Iya, Ya, terus nomor 5 evaluasi gitu nggak? J, 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 Pak. Ya saya pikir gitu urutannya Pak Masrur ya. J, Nanti disesuaikan dan nanti kalau udah diperbaiki coba di share. WA J, lagi tak di kirim. J, grup ya yang udah fix. Nanti menjelang ini saya baca-baca lagi ya, saya J, sisir. Pak. J, Pak. Siap. J, Oke, terima kasih Pak Masrur. J. Dan ganti berikutnya nih Pak siapa? Pak Yasin ya. Yasin belum ya kemarin ya? Belum, Pak. Oke, monggo Pak Yasin dulu. Izin share Gantian. screen ya, Pak. Oke, oke. Sudah kelihatan belum ya, Pak? Ya, ini lagi loading ya. Mungkin bentar lagi. Nah, ini dia. Sudah ya, Pak? Ya, Ini kita untuk baca dari awal. Rancangan aktualisasi. ini tadi belum dirubah, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Untuk teknisnya. Judulnya Strategi Peningkatan Pemanfaatan SIMK untuk Efektivitas Layanan di KUA Bayan. Nah, ini isunya apa, Pak? Ya, Yasin. Isunya kemarin kurang belum optimalnya pemanfaatan SIMKah dalam di KUA Ambayan, Pak, kemarin isunya. Hmm, berarti ya ini Beripun, Pak? eh, Apa optimalisasi? menggunakan apa, Pak ini Pak Yasin untuk meningkatkan pemanfaatan SIMK ini pakai apa metodenya? Untuk Caranya gimana? metodenya itu diantaranya melakukan pelatihan Hmm, coba kegiatannya, dilihat kegiatan, ya, Pak. kegiatannya. Ini Nah ini nomor 1. pelatihan teknis internal, Pak, di KUA Ambayan terkait SIMKah. Nah ini jangan langsung pelatihan teknis, Pak. Oke, Itu perencanaan pertama konsultasi dulu konsultasi. Oh, nggih, Pak. Baik. dengan mentor dan apa namanya Kan eh, koordinasi dengan konsultasi dan koordinasi pelaksana rancangan penyusunan rancangan aktualisasi gitu ya. nggih, Pak. Nanti isinya yang pertama konsultasi dengan mentor, terus yang kedua merancang kegiatan. Ini ya persiapan-persiapan Pak, ini isinya yang Oh, yang koordinasi pertama. dengan teman apa? Dengan ini penghulu dan penyuluh di KUA Bayan ini Pak. Nggih, Pak. Jadi kan harus
berkomunikasi loh dengan penghulu yang lain atau penyuluh tuh. Itu bagian dari nanti masuknya nilai-nilai apa? Kolaboratif ya. Kolaboratif, nggih. Ya, gitu ya. Itu nomor satunya itu, Pak. Nggih, Terus Pak. nomor duanya, coba lihat. Nomor duanya, ini Nah, ini sosialisasi pendaftaran nikah online melalui SIMKah kepada, Catin. ya tambahin Oh, kepada berarti Jatim gitu kepada ya. Catin ya, Pak. Sosialisasi pendaftaran nikah online melalui SIMTA kepada Jatim. Ini melalui apa? Ini rencananya ada dua, Pak, melalui secara langsung dan Oh, melalui media digital. oh, berarti nomor duanya jangan sosialisasi dulu. Oh, Jangan merancang itu tadi. Menyiapkan ya. Nomor duanya itu menyiapkan menyiapkan. eh, apa namanya? Itu menyiapkan rancangan sosialisasi ya. Menyiapkan rancangan sosialisasi. Yang pertama adalah secara offline, yang kedua secara online atau digital gitu Pak. Nggih. Nomor duanya itu menyiapkan rancangan sosialisasi gitu. Oh, baik, Pak. Hmm. Jadi ini lewat dua ya jenengan ya Nggih. rencananya. Kalau yang offline gimana? Kalau offline mungkin secara langsung ketika penataran tatap muka, Pak. Langsung ke tatap muka. Jadi itu kalau yang Hmm. sudah terlaksana tuh kemarin misal ini ada yang mau daftar lah nanti sebelum berkas masuk itu saya langsung komunikasi buat ketemu tatap muka langsung ngoten Pak terkait arahan pendaftaran ngoten Di kantor KUA di gitu. KUA. Nggih. Oh, ya menyiapkan rancangan sosialisasi ya. Ya pertama tadi eh, termasuk Konsultasi. termasuk juga ini Pak nanti Oh, Pak. eh, melakukan menyiapkan persuratan itu untuk mengundang tuh mereka. Oh, nggih. Itu ngundangnya gimana? Cara ngundangnya? Kalau yang Eh, cara offline. sebelumnya sih mungkin contoh Pak, misal ada yang, Hmm. nek di sini kan ada yang nitip tanggal dulu. Nah itu Mm-mm. biasanya yang melalui data-data itu. Jadi dari kaum. Nitip tanggal nikah itu terus gimana? Nah terus nanti kan biasanya ada data pribadi terkait yang mau nitip tanggal itu Pak. Lah nanti kemudian saya hubungi. Terus saya Hmm. sosialisasikan buat datang ke AUA untuk terkait pelaksanaan apa pendampingan ini Pak terkait pendaftaran nikah melalui SIMKah. Jadi memang kalau ini berarti jenengan nunggu bola ini namanya Pak Yasin ya, bukan Oh jemput gitu Pak. bola toh. Ya tapi nggak apa-apa, ini yang langkah awal. Tapi itu dijelaskan ya nanti di Oh, nggih. proses penyiapan ini. Nomor dua jangan lupa ya, nanti nama kegiatannya penyiapan ya, Penyiapan. Oh, baik, Pak. rancangan sosialisasi gitu kan. Nah Nggih. salah satunya nanti ada pemberitahuan atau ya tetap pemberitahuan Pak, kalau bisa resmi. Oh, nggih, Pak. Jadi Baik. Pak Yasin itu punya template surat berdasarkan ini kan dia udah nitip tanggal tuh Nggih. atau sifatnya pengumuman KUA Ambayan akan melakukan sosialisasi penggunaan SIMK pada hari tanggal sekian gitu loh Pak. Nah, sebenarnya Ya. saya di poin yang ketiga itu ada pembuatan infografis, Pak. Lah, rencananya itu Nah, itu nanti nanti itu pripun, Pak? itu masuk kedua itu Pak. Oh, ini masuk kedua berarti nggih, Dua Pak. tapi yang tahapan yang untuk online kan gitu tuh. Oh, ngoten. Oh, nggih. Baik. Mm-mm. Pembuatan infografis itu ya nomor dua, tapi yang tahapan yang online kan gitu. Oh, nggih. Kalau tadi kayak surat pemberitahuan itu kan yang offline gitu. Nggih. Yang offline itu tentu caranya atau persiapannya lebih tahu karena kan offline. Kalau yang
infografis juga perlu, tapi kan bisa misalnya kayak pamflet tapi disebarnya online gitu loh Pak. Nggih, melalui Instagram resmi Hmm, nanti rencana, Pak. atau di chat linknya aja udah beres kalau memang Nggih. itu. Tapi kalau offline ini kan kita harus benar-benar ngasih tahu ke peserta itu bahwa tanggal sekian ini kamu sekalian kita mengadakan bimbingan sosialisasi ini SIMK gitu kan. Oh, nggih, Pak. Hmm. Nah itu jadi yang nomor 3 masuk ke nomor 2 ya tahapannya. Oh, nggih, baik, Pak. Terus nomor 4 coba lihat. Nomor 4 ini Ah, digitalisasi itu akta anu dulu, nikah. nanti nomor 3 dulu Nggih. yang pelaksanaan sosialisasinya. Oh, ini berarti pelaksanaan sosialisasinya, Pak. Nomor tiganya pelaksanaan sosialisasinya. Gitu. Pelaksanaan sosialisasi yaitu dua juga, secara online dan offline. Oh, nggih. Kalau offline berarti jenengan yaitu apa? Klasikal toh. Nggih. Nah, terus kalau yang secara online berarti nanti nama tahapannya eh, yang melakukan ini melalui apa? Zoom atau gimana? Rencana nanti lewat WhatsApp, Pak. Chat langsung atau video call atau telepon. Oh gitu ya. Itu ditulis melakukan sosialisasi melalui media digital gitu. Nggih. Itu yang 3 ya. Nah, nomor 4 mungkin yang ini apa? Digitalisasi akta nikah ini apa? Nah, ini kan karena kan tujuannya peningkatan manfaat SIMKah, nggih, Pak. Kan ada Hmm. beberapa data yang di KUA Ambayan itu belum terintegral ke dalam aplikasi SIMKah. Nah, ini Hmm. adanya digitalisasi akta nikah ke SIMKah, ngoten, Pak. Ini dua hal ini, Pak. Oh, ngoten, Pak. Satu aja nanti terlalu. Satu aja. Oh, Mm-mm. nggih. Berarti fokus ke yang Iya, pertama aja, nggih, Pak. itu nggak usah nanti nomor 4-nya nanti coba ditata ulang yang tadi Hmm, 1 sampai 3 itu nggih. dulu toh. Nggih. Kalau yang nomor 1 atau 2 bisa dipecah nanti jadi nomor nomor 3 gitu kan. Oh, nggih, Pak. Nomor 2 kan penyiapan, nomor 3 itu pelaksanaan, Pelaksanaan sosialisasi. nomor 4 ya baru nomor 4 tuh ini monitoring dan evaluasi gitu. Oh, nggih. Empat juga nggak apa-apa sih, tapi kan Nggih, kalau nanti. bisa 5 gitu ya, Nggih, baik, Pak. Nanti Pancasila kan pecah 5 gitu. jadi 5. Iya, ya itu nanti. Kalau yang Hah? terkait pelatihan teknis internal SIMKah ini, Pak, masuk ke tahap kegiatan enggak, Pak? Oh lah iya itu. Nah, ini kan masuk ke tahap kedua tadi, Pak, sebelum pelaksanaan sosialisasi. Iya benar itu dulu. Nah itu 2 itu benar itu. Nomor 1 Nggih. kan koordinasi Koordinasi dengan nggih, koordinasi eh, dengan mentor. mentor dan teman-teman Oh, nggih, dan teman. partner sekantor itu Pak. Oh, nggih, Ya. baik, Pak. Nomor 2 nih baru itu nanti pelatihan teknis internal SIMKA itu. Pelatihan teknis internal dalam kurung untuk siapa? Penghulu dan penyuluh atau siapa? Nah, ini untuk operator, Pak. Oh Operator operator. yang operator Penghulu itu ikut SIMKAHnya. membantu nggak untuk Ikut. Kalau untuk ikut SIMKAH memang yang megang penghulu, Pak. Cuman Iya, ya makanya semua itu nggih, Pak. semua nanti. Pelatihan teknis internal dalam kurung staf, penghulu, penyuluh mungkin kalau perlu ya penyuluh juga bisa partisipasi Pak. Nggih, baik, Pak. Iya Pak. Nanti kalau pas Pak Yasin lagi sibuk atau nggak di kantor, kan penyuluh bisa ikut menjelaskan gitu loh. Nggih. Lah, emang itu di antara tujuannya juga itu, Pak. Iya makanya. Ya, itu pasti nomor 2 itu Pak. Ya jadi Oke. cukup sih 5 tadi. Ya. Oke. Nanti ditata ulang lagi Pak. Oh, nggih, baik, Pak. Saya koreksi lagi ya. Oke, makasih. Ya, Pak, terima Lanjut kasih, lagi Pak. yang belum Pak. Siapa? Pak Bakar apa Pak Irsa dulu nih? Ya, Pak. Pak Muhammad Bakar dulu deh. Iya, Pak, siap, Pak. Iya. Terus yang belum siapa? Pak Irsa, terus siapa lagi? Saya, Pak. Syarif, Pak. Pak siapa? Sarip. Nggih. Oh iya.
Ya, Pak Bakir dulu. Monggo, Pak. Ya, share screen ya, Pak. Iya, iya, iya. Pak Irsad ini yang dikirim tadi baru apa namanya? Iya Pak, untuk penutup bab 3 belum Pak. Nanti insya Iya, Allah iya. saya lengkapi. Tapi yang paling penting memang yaitu kegiatannya ya, matriks. Iya Pak. Ya, itu Bapak Ibu perhatikan. Dan Ini ya, terlihat ya, Pak Pak ya. Bakir nggih. Rancangan aktualisasi nilai dasar ya, profesi nggak usah. Oke. Nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil ya, oke. Terus judulnya optimalisasi pemanfaatan media digital untuk pelayanan informasi dari pendidikan di kalangan. Nah, ini udah pas sih saya pikir. Karena kan sebelumnya udah ada ya medsosnya Pak, tapi belum optimal ya. Ya, ada yang Oke, sudah, ada yang belum dari berbagai platform, Pak. oke. Apa aja yang sudah? Yang sudah ada Facebook tapi sudah lama nggak aktif, Pak. Kemudian Instagram Mm-mm. belum ada. Ini baru Instagram saya buat belum. akhir-akhir ini kemarin, Pak. Terus Apa? TikTok Oh, sudah ada. TikTok yang bikin siapa TikTok? Yang dulu dari TikTok dulu. teman saya yang baru bikin juga, Pak, kalau TikTok. Oh ya. Oke, di tahapan kegiatannya Pak Fakir, coba kita lihat. Baik, Pak. Ya, kalau yang gini-gini ini kan banyak temennya, jadi ya ada untungnya penguji tahu biasanya, tapi juga kelemahannya karena udah mereka sering nanyain gini harus mendetil kan gitu. Nah ini melaksanakan perencanaan kegiatannya. Ya oke, perencanaan. Sebentar, optimalisasi itu konsultasi mentor menyepakati ya. Ya oke. Terus nomor dua, Nomor dua ini, Pak. Melakukan pembuatan dan pengelolaan akun media sosial. nah ini di anu, nomor dua ini membuat SOP juga ini. Oh, berarti ditambah pembuatan SOP juga, Pak. Jadi kata-katanya mungkin gini, membuat atau menyusun SOP pengelolaan media sosial, menyusun SOP pengelolaan akun media sosial KUA mana ini, itu kan KUA Kalongan gitu kan. Ya, kemudian nomor tiga, nomor tiganya baru membuat itunya sih kayaknya. Tuh. Nomor tiganya itu Pak. Nomor tiganya yang tadi. Atau digabungkan bisa ya. Nomor Yang nomor ini berarti ditambah pembuatan SOP gitu, Pak ya. Yang nomor dua. ya menyusun eh, menyusun SOP pengelolaan media sosial dan pembuatan akun media sosial gitu aja. Oke, Ya, siap. digabungkan ya. Oke. Nah, dua itu oke. Sebenarnya ada satu tahap lagi tuh Pak. Hmm, nomor tiga ini. Nah, nomor tiga ini bisa ditambahkan juga Pak. Selain itu sosialisasi ke, tapi bukan gini kata-katanya nomor tiga ini eh, menyusun, menetapkan aja, ya, menetapkan PIC ya, menetapkan PIC person in charge atau penanggung jawab pengelolaan media sosial, Iya, Pak. ya, dan melakukan sosialisasi di internal KUA Pekalongan Selatan gitu aja, Pak. Iya, Pak, siap, Pak. Oke. Jadi kata-katanya ya ditulis ini eh, menetapkan
penanggung jawab penanggung pengelolaan jawab medsos pengelolaan medsos dan 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 melakukan sosialisasi internal. sosialisasi ya, Nggih, sosialisasi akun media sosial di lingkungan Pekalongan Selatan gitu ya. Sosialisasi kepada internal itu Pak, ya, nggih, Pak. bukan kepada masyarakat kan. Nah, baru yang keempat ini, nah ini jangan kayak gitu. Bukan melakukan ini, tapi melaksanakan eh, melaksanakan apa ya? Kata-katanya jangan melakukan pengunggahan ya. Ini kayak apa aja ya pengunggahan. Ya, jadi eh, yang bagus apa kira-kira? Hmm, Melaksanakan ya, Aplikasi, Pak. melaksanakan ya publikasi, Aplikasi. koma ya, publikasi sosialisasi, melakukan publikasi ya, melakukan publikasi konten ya, melakukan publikasi konten informasi dan edukasi di akun media sosial KUA Pekalongan Barat gitu ya. Melakukan Nggih, apa Pak. tadi? Melakukan Melaksanakan publikasi melaksanakan publikasi konten informasi dan edukasi di hmm, media sosial KUA. ya gitu. Nah itu nanti ini udah nggak di situ Pak, itu yang konten Oh iya, template tuh yang di atas tadi udah ya. yang tahapannya Pak Iya, yang desain template konten itu di apa di sini aja? Iya di sini nggak apa-apa sih. Kalau yang tadi kan baruan ya, penyiapan baru akunnya, sosialisasi, nggih, Pak. penyiapan akunnya. Oke oke. Ini maksudnya desain konten oh ya. Oke, Iya, Pak. nggak apa-apa membuat isi konten yang oke ya. Empat coba nomor lima. Ya. Nomor 5, evaluasi kegiatan. Ini nomor empat tadi ditambahkan anu Pak. Eh, ini kan melaksanakan publikasi Publikasi dan konten. pengelolaan ya. Publikasi konten informasi, publikasi konten dan pengelolaan akun medsos gitu aja kata-katanya. Oke, Melaksanakan eh, publikasi konten publikasi konten dan in- dan pengelolaan akun. dan pengelolaan interaksi gitu ya. Dan Oke, pengelolaan interaksi ya, pengelolaan interaksi akun medsos itu KUA Pekalongan Barat. Karena nggih, di Pak. sini ada ini mengelola interaksi juga Pak. Ya, gitu. Interaksinya misalnya kan membalas itu tuh Pak, membalas komentar. Balas komen. Oke, Iya. Apa nggak usah dibalesin komentarnya biarin aja. Ya jangan ya. Hmm, Nanti dikiranya ini gimana ini kok nggak ada nggih. responnya gitu. Oke ya, itu saya pikir udah lengkap ini Pak. Nggih, Pak. Ini Terima tambahin kasih, yang Pak. poin D Eh, ya, melakukan nggih, nggih, Pak. interaksi. Nanti saya Hmm. tambahin, sudah saya catat di buku, Pak. Oke, Nah, oke. ini PDF. Nomor 5, Nomor nomor 5-nya 5. evaluasi, Pak. Kegiatan evaluasi juga. Ya, oke. Saya pikir udah cukup lengkap ini. Nanti dirapikan aja Pak. Pakir nggih. Nggih, siap, Pak. Nggih. Matur Eh, nuwun, Pak. Terima kasih atas Sanjungi ya. masukannya. Ya lanjut Pak. Siapa tadi? Syarif ya? Oke, siap, Pak. Syarif Hidayatullah. Waduh. Ini kayak nama UIN dong. Hidayatus salam, Pak. Dan Hidayatullah. Hidayatullah. Eh, Oke. Eh, Nama lainnya Syarif Evaluasi dan Hidayatullah oke, siapa Pak. sih? Raden siapa? Oke. Kopi banyak tuh. Sunan Gunung Jati, Pak. Kopi banyak Sunan tuh. Gunung Jati.
Udah, Oke ya, masuk ke share rancangan screen saya, Pak. atas ini. Oke. Meningkatkan kemampuan membaca siswa melalui aktivasi literasi. Aktivasi literasi ini apa, Syarif? Menghidupkan literasi maksudnya, Pak. Ya? Tapi maksudnya menghidupkan literasi, tapi dibuat kata-katanya menggunakan Oh, aktivasi semacam ya itu biar menarik kata-katanya lah. jangan kayak gitu. Oh Meningkatkan iya, kemampuan kemampuan baca ya. Ini apa? ya. PTA maksudnya kan? Bukan, Pak. Apa? Membaca biasa, membaca nyaring. Oh ya. Nah, Meningkatkan kemampuan baca siswa ya. Nggak usah membaca. baca. Oke. Meningkatkan kemampuan baca siswa melalui aktivasi literasi. Apa ini? Iya, maksudnya menghidupkan literasi berarti aktivasi literasi bagaimana? Hmm, Mungkin bisa jadi jangan diterjemahkan. aktivasi literasi kayaknya kata-katanya itu melalui apa ya? Atau Eh, kalau aktif literasi, aktif saja, Pak. Hah? Jadi aktif literasi. Jadi literasinya Bentuknya aktif. seperti apa, Pak? Kegiatannya? Kalau kegiatannya seputar literasi, ini mungkin di matriksnya ya, ya, Pak. Jadi Hmm, kegiatannya ada menghidupkan program penjadwalan literasi rutin, kemudian mm-mm, membuat pojok baca, kemudian mm-mm. bentar, Coba lihat kegiatannya langsung. Aktivasi literasi ya. Menarik juga sih sebenarnya. Aktivasi ya. Kayak kartu aja ya aktivasi ya. Kartu, kartu SIM ya. Tapi menarik karena sih. Bagus. ya sebenarnya berangkatnya dari kegiatan literasi sebenarnya sudah pernah ada, hanya Mm-mm, sekarang mati suri semacam itu, Pak, tidak mm-mm. dilaksanakan kembali. Jadi Coba lihat anunya, Pak. untuk menghidupkan Itu lagi apa namanya? kata-katanya saya ubah menjadi aktivasi Tahapannya literasi. kegiatan. Saya scroll dulu. Ini untuk Kegiatannya kalau matriksnya. memang itu sangat-sangat efektif dan menarik. Nah ini. Nah ini Yang jangan pertama itu buat ya. pojok baca. Itu langsung pojok baca nih, nggak ada kulonuwonnya langsung pojok baca aja ya. Ya itu anu disamakan yang lain Pak Syarif ya. Nomor satu ya Apa? koordinasi ya, Itu menyiapkan bukan di tahapan kegiatan, Pak. Eh, enggak kegiatan itu oh, ya kegiatan ininya, kegiatan oh ya. awalnya Pak, Oh, oke. menyiapkan rancangan aktualisasi. Nah tahapannya apa? Konsultasi koordinasi dengan mentor gitu ya. Oh, Pojok baca ini nanti baru kegiatan yang keberapa ini? Mungkin yang kedua atau ketiga gitu loh. Ya. iya, Pak. Apa saja kegiatannya? Coba lihat. Nah, setelah itu 9. Nomor dua, coba nomor dua. Nomor dua. Rancang program, Nah, ini nomor dua. Tadi berarti bentar. nomor tiga, Pak, itu. Yang pojok baca yang nomor 3, oke. Hmm. Atau gini, itu kan merancang program kegiatan literasi itu di salah satu tahapannya. Merancang atau menyusun atau apa membuat pojok baca kan gitu toh. Di, tapi kalau di Ya, tahapan nanti kegiatannya berbeda itu, Pak. apanya? Maksudnya kegiatannya. Kalau yang merancang program kegiatan literasi, maksudnya literasi rutin ini. Jadi seperti eh, menetapkan jadwal harian eh, atau mingguan, 15 menit sekali. Tapi kalau membuat pojok baca itu hanya insidental kegiatannya. Atau bagaimana ya? Ya Jadi gini ya, makanya kan saya tanya tadi kegiatan untuk aktivasi literasi itu ada berapa? Misalnya gini, kegiatan program
eh, program KB ya, biar keluarga berencana biar anaknya cuma dua. Kan ada beberapa cara, misalnya melakukan apa namanya sosialisasi tentang alat kontrasepsi kan gitu kan. Nomor dua, misalnya atau menyiapkan pojok, nah, pojok alat kontrasepsi. Jadi orang kalau mau itu ngambil gratisan alat kontrasepsi di situ bisa. Ini kan kayak gitu Pak Oke, Sarip. Jadi oke, program aktivasi literasinya itu apa aja Pak Pak Sarip oke, itunya kegiatannya. oke. Berarti Tadi tadi kan yang ada ini kegiatan literasi rutin itu satu. Terus ya, pojok baca gitu kan. Terus apa lagi? oh, iya. Apa lagi? Yang ketiga, Hah? berarti yang keempat nanti membuat cerpen anak berbasis e-book. Jadi membuat e-book Iya, untuk iya maksud bahan saya bacaan. ini yang cerpen ini juga masuk di program aktivasi literasinya itu Pak Pak Sarip gitu loh. Jadi misalnya contoh program Quick Win ya. Quick Win itu Oke, misalnya ada 3 Quick Win. Nah, itu apa saja gitu kan. Ya, misalnya eh, ya tadilah paling gampang program untuk peningkatan keluarga berencana. Ada bikin oke, pojok pojok alat kontrasepsi, ada bikin lagi nanti apa sosialisasi tentang eh, apa namanya keluarga berkualitas misalnya kan gitu toh. Nah itu berarti ini bagian Pak, bagian dari itu ya. Ini ini bisa bisa digabung juga ini yang cerpen sama video ini misalnya di tahapan gitu loh Pak maksudnya masuknya di menjadi salah tahapan. satu tahapan ya. Iya, Berarti yang ini keempat ini juga membuat video itu juga masuk di tahapan, Pak. iya maksudnya itu kan bagian dari program aktivasi literasi alimennya Pak Sarip tadi loh. Pak Sarip Iya, itu kan punya program namanya Alimen. Nah, si iya, Alimen ini ibaratnya punya punya senjatanya apa aja nih, ya. Pendekar Alimen ini senjatanya apa aja? Misalnya ada pedang, ada keris, itu ada iya, apa itu kan masuk di situ gitu loh maksud saya. Nah, iya, itu kan Pak iya, Sarif kan menyiapkan semua itu. Nah, iya, baru nanti eh, nomor tiganya misalnya atau nomor 4 itu baru kegiatan itu dilangsungkan gitu loh Pak. Gitu. Ini kan iya, sebenarnya kan ini anu ya. eh, ini kan kegiatan 1 sampai 4 ini kan urut Pak Sarif. Nah, iya, jadi eh, tapi ini kan bisa anu toh, bisa apa beririsan gitu loh waktunya. Misalnya kalau itu iya, pojok baca itu sudah ada, orang kan bisa dalam hari yang sama itu habis mendengarkan apa ini, habis membaca cerpen gitu, e-book cerpen betul. nanti dia ke pojok Iya, baca kan gitu kan. iya, Jadi betul, Pak. nggak harus itu urut satu-satu kan enggak. Maksudnya itu dalam satu satu paket gitu loh Pak. Satu paket gitu. Nah, nanti itu menjadi sebuah kegiatan besar namanya penyiapan. Nah, gitu aja. Penyiapan program Alimin ini, aktivasi literasi min. Nah, itu nanti ada tahapannya ada 4 atau 5 gitu, Pak. Ya kan? Nah, setelah itu disiapkan, misalnya membuat cerpen gitu, membuat video. Nah, nanti nomor 3-nya baru anak-anak itu disuruh nonton atau disuruh baca atau disuruh ke pojok baca gitu loh Pak. Iya, Itu ya, paham iya, ya? paham. Nah, Iya, paham. coba nomor 5-nya apa kita Ini lihat. hanya 4 sudah. Oh, empat ya. Saya Ya, malah nggak 4. ada. Ya pokoknya yang terakhir evaluasi ya. Oh ya, anjing. Oke, yang terakhir Berarti yang pertama evaluasi. tadi konsultasi dengan mentor, yang terakhir evaluasi. Ya, Iya, yang pokoknya pertama kan persiapan koordinasi, oke, konsultasi, ya kan? Ya, yang asi-asi oke, itu, ya, oke, paham. asi-asi itu
di awal gitu. Gitu ya, nanti ditata lagi Pak Syarif. Nggih, nggih. Ya, nanti saya lihat lagi. Ya, sebelum mano. Ya, cukup nanti lanjut ke yang lain dulu. Pak, siapa ini? Terakhir, Saya Pak Muhammad Irsyad. Pak Irsyad. Jadi, Oke. Setelah Pak Irsyad, yang belum siapa? Kalau belum nanti lewat WA aja ya. Kayaknya udah kok ya semua. Ya, jadi Pak Irsyad. tinggal saya. Ya, Ya, izin share screen gitu. oke. Pokoknya urutannya hampir sama lah kegiatan-kegiatan. Ampun, mungkin dari Kak. Sampun, ya. Oke, Jadi Pak. sambil ini tak sambil zoom di tempat lain ya. Tapi tenang, saya fokusnya ke sini. Rancangan aktualisasi penerapan yang Indonesia PNS, optimalisasi apa ini? Penggunaan media pembelajaran berbasis TIK. Hmm, penggunaan media pembelajaran berbasis TIK di MAN 2 Sragen. Nah, sebelumnya sudah ada belum? Sebelumnya sudah Pak, tapi belum optimal. Mungkin kurang yang bagian itu Pak, apa interaktif media Hmm, pembelajaran yang interaktif. sebentar, saya tanya dulu isunya Pak Irsyad. Problemnya apa di MAN 2 Sragen ini? Masalahnya apa? Yang Pak Irsyad angkat itu masalahnya apa? Isu, eh, Ada masalah apa gitu? Yang kan ada 5 isunya kan 5 dipilih satu. iya, Nggih. yang ini Pak, kurangnya Yang penggunaan terpilih media yang apa? pembelajaran. Yang ini Pak, kurangnya penggunaan media pembelajaran berbasis TIK Mm-mm. dalam Lah ini pembelajaran. dampaknya apa kalau anak-anak nggak pakai ini? Kurang aktif Pak, Hmm? rupanya berkurang. Keaktifan dalam belajarnya berkurang, motivasi dalam belajarnya berkurang. Jadi anak cenderung pasif. Oh, jadi gini aja judulnya Pak Irsyad ini tak kasih saran. Coba ke atas. Nah, Oke, judulnya optimalisasi penggunaan media pembelajaran berbasis TIK di MAN 2 Sragen untuk meningkatkan motivasi ya. kondisi Oh itu anu yang di MAN 2 Sragennya dipotong dulu. di belakang ya, kondisi Taruh di belakang nanti. Ya. Optimalisasi penggunaan media pembelajaran berbasis TIK untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, itu. Nah, gini kan benar. Jadi problemnya sebenarnya kan motivasi belajarnya kurang ya, toh. Ya. kondisi Tapi khusus nggak di pelajaran apa ini? di geografi Pak nanti saya melakukan Tambahin ada motivasi mata belajar. pelajaran geografi. Ini penggunaan media pembelajaran berbasis TIK pada mapel ya, Oh, iya. pada mapel geografi ya. Ya, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di dua satria. Ya, ya, udah gitu. Pelajaran geografinya bisa di situ atau di belakangnya belajar ya bisa bisa dua nanti ditimbang-timbang Nanti saya iya Pak. kata-katanya yang tapi harus jelas mapelnya apa kan gitu. Oke, Kondisi langsung ke kegiatan. ya, Oke, metrik kegiatan ya. Ya, konsultasi dan koordinasi dengan mentor. Ya, terkait dengan rancangan aktualisasi ya. di Oke, mentornya siapa, Pak Irsyad? kepala Pak madrasah Pak. Kepala. Apa Oke. ya, yang Nomor dua, nomor dua. Ya, Pak pembuatan Ridwan, ya, nelpon silakan.
Pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, toh, Pak. Oh, anjing. Ya, mengumpulkan bahan makanya. Pembuatan media pembelajaran ya. Ini yang spesifik pakainya kayak apa, Pak? Oh, semua ya, campuran ya. Ada Ini kuisis, ada. nanti ada tiga, Pak. Nanti untuk garis besarnya pakai Canva. Nanti untuk di tengah-tengah pembelajaran nanti juga ada eh, apa itu Hmm, seperti permainan pakai boardwalk. Kemudian pokoknya untuk nanti dibikin hasil yang menarik gitu sumatifnya, ya. Hmm, hasil sumatifnya nanti pakai kuisis. oke. Nomor 3, coba cek. Nah, RPP ya ini ya. Oke. Jadi Menyusun adalah oke. Nomor 4, pelaksanaannya. ini perlu nggak ditambahkan anu Pak? Assessment ya. Asesmen sebelum dan sesudah. Oh, Dengan untuk mengetahui adanya motivasi. bisa di itu, bisa di nomor 2 tadi. Oh, jadi Atau nomor 3 deh, asesmen awal ya. Bukan diagnostik ya, Pak. Asesmen awal tuh loh, Pak. Oke, itu berarti seperti angket nih ya, angket motivasinya tuh Ya, Pak. itu itulah. Nah, itu di mana itu? Oke, Jenengan oke. di mana? Ini Udah ditambahkan belum angkat motivasi belum tadi? belum belum Nah, Bapak. itu tambahkan ya. Apakah itu di Oke, nomor 2 ya, atau di nomor 1? Kayaknya nomor 2 deh paling ini. oke. Siap. Ya. Nanti tambahkan di sini. Ini kan pembuatan media pembelajaran TIK berbasis TIK dan penyiapan angket motivasi gitu aja. Oke, Penyiapan angket motivasi ya. Nanti ini kan sebagai alat kontrol, toh, Pak. oke, Kontrol ini kan kita ngomongnya harus hati-hati kontrol. Ya, di ke bawah ya, nomor nomor 4 tadi ya. Dan 5 ya. 5 evaluasi. Selamat siang, Bapak Ibu. Mohon izin untuk menyalakan kamera. Ya, ya, ya. Oke. Ya, oke. Nah, ini sudah pas kayaknya penyebaran angket ya. Tadi kan udah disiapkan ya angketnya ya. Terus Jadi Bapak, dianalisis hasil angket. ini Dan nanti berarti 3C, saya angket C, 5C Pak. Menyusun 5 laporan. C. Gitu. Oh, oke. Menyusun laporan tuh. Ya, Ini nanti saya berarti menyebar angketnya 2 kali gitu Pak. Angket awal untuk mengetahui motivasi awal siswa sebelum ya pelaksanaan itu cuman dan penyiapan setelah angketnya aja tuh Pak. Ini oh, bikin angketnya gitu loh oke. maksudnya nomor 2 ini. Oh, gitu, oke. Baru yang ketiga ini kan, lah tadi ujuk-ujuk nomor 5 kok, maksudnya nomor 5 belum dibikin kok tiba-tiba udah nyebar angket ya, dari mana angketnya gitu. Oh, gitu, siap Pak. Ya, gitu ya. Iya, Ya, ya, sementara itu sih udah. Ini sendiri aja Pak Irsyad nanti Assalamualaikum saya sendiri Pak. ngajarnya Ini sebenarnya maksudnya ngajarnya, yang geografi kebetulan saya sendiri. praktek untuk diri sendiri Iya, ya nanti. Oke, Iya, oke. Bapak. Oke, matur iya nuwun. Pak. Ada lagi yang belum? Ini kalau ya udahlah ya. Ini saya izin karena ini udah dengar kalau saya ada penyamaan persepsi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah bergabung di pembimbingan siang ini ya, untuk lebih lanjut ya nanti bisa lewat WA. Eh, Oke, Pak. kita akhiri.
Baik, Untuk Pak. kasih, Pak. Untuk sesi pengujinya ini. kira-kira sinten nggih, Pak? Ini saya juga lagi nyari infonya. Oh, oke, siap. Nanti ya, tak lihat-lihat dulu. Nggih, Yang baik, jelas Pak. pengujinya bukan saya nanti. Oh, Nah, nah, jenengan mungkin enak, Pak. oh enggak, ya kalau bimbing nggak nguji. Ya, Nah, itu harusnya nggak uji nih boleh Mas ini. Rois, tenang wae. Nih. Itu nih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rois. Tersun Pak Rois. Yes. Pak Rois. Izin live ya. Oke, monggo Pak Rois, terima kasih. Iya. Oke, teman-teman semuanya sudah ya. Berarti tinggal lanjut aktivitas masing-masing. Ya, jangan lupa rekodnya tadi diakhiri untuk rekodnya. Ya, oke.